Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Amitri Sayuti dalam program Syiar Madrasah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana motivasi digitalisasi melalui literasi. Dan sudah bersama saya Bapak Indra yang sudah jauh-jauh dari Malang ya Pak ya. Bagaimana sudah datang di Kota Parapanjang yang dingin ini Pak? Bagaimana keadaannya, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak Indra, Bapak Nova Indra adalah pimpinan P3 SDM Melati yang sekarang berlokasikan di Kota Malang ya Pak ya? Iya, benar. Bergerak di bidang literasi dan juga pengembangan sumber daya manusia. Oke, kita kenalan dulu ini. Siapa nih Bapak Nova Indra dan kenapa bisa datang dalam Syiar Madrasah kita kali ini? Silakan Bapak memperkenalkan diri dan bagaimana Bapak berkaitan dalam tema kita pada kali ini. Oke, terima kasih Bu Ami. Saya Nova Indra, pimpinan dari Lembaga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia P3 SDM Melati yang berbasis di Kota Malang. Dalam beberapa pekan belakangan, kita punya kegiatan-kegiatan terkait dengan pengembangan literasi di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Tanah Datar. Jadi kehadiran saya di podcast Syiar Madrasah karena memang kita ingin banyak bicara, banyak berbincang terkait dengan bagaimana pengembangan literasi baik di sekolah maupun madrasah. Salah satunya adalah di MAN Kota Baru atau MAN 2 Kota Parangpanjang ini, Bu Ami. Demikian kira-kira. Oke, itu ya. Pokoknya di MAN 2 Kota Parangpanjang, Bapak Nova Indra ini berkeinginan besar literasi ini berjalan dan terus dilakukan oleh warga MAN 2 Kota Parangpanjang ya Pak ya. Nah, Bapak, setelah kita kenalan nih, sebenarnya Ami pengen tahu juga nih, mungkin yang lagi nonton ini juga pengen tahu, literasi ini cakupannya apa aja sih Pak gitu? Persoalan literasi adalah persoalan yang sebenarnya bukan sesuatu yang aneh di negeri ini. Gerakan literasi juga sudah puluhan tahun dikembangkan secara nasional melalui gerakan literasi nasional, bahkan sampai ke sekolah dan madrasah disebut dengan gerakan literasi sekolah. Bicara tentang literasi itu ada beberapa elemen di dalamnya yang memang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk di Indonesia, literasi yang berkembang adalah contoh. Literasi yang berkembang itu adalah gerakan literasi digital, gerakan literasi menulis, gerakan literasi membaca, gerakan literasi finansial, dan gerakan literasi sains serta budaya dan kewargaan. Jadi persoalan-persoalan literasi itu adalah persoalan yang memang terkait dengan keseharian kita. Terkait dengan bagaimana kita sebagai warga sekolah, warga madrasah, bagaimana kita hidup di luar lingkungan madrasah itu sendiri. Apakah kita harus bergaul dengan cara komunikasi lisan, komunikasi tulisan? Apakah kita bergaul itu dalam dunia yang saat ini juga berkembang? Kita punya dua dunia, ada dunia nyata saat ini, dan kita juga hidup dalam keseharian di dunia maya seperti media-media sosial. Komunikasi-komunikasi yang kita lakukan di situ memang harus berbasis literasi. Karena apabila ini tidak kita asup dengan baik, ini akan memunculkan terjadilah miskomunikasi, ada misinterpretasi, dan banyak persoalan-persoalan lain di belakang itu. Demikian kira-kira Bu Ami. Oke, ternyata kalau literasi itu di masyarakat umum kan yang taunya adalah membaca dan menulis saja. Ternyata kalau di zaman sekarang ini, karena kita sudah memasuki digitalisasi juga ya Pak ya, cakupannya sangat luas. Ternyata seperti hidup juga, ada yang manis, ada yang pahit juga, ada yang bagaimana menanggapinya itu harus seperti apa. Nah, komunikasi. Nah, maksud Bapak ini komunikasi yang baik nih Pak. Apalagi nih untuk yang baru memegang atau memasuki media sosial. Itu kan banyak terjadi kasus-kasus apalagi yang marak sekarang, yang naik lagi. Itu sempat kemarin adalah pembulian. Apalagi pembulian dunia maya itu sepertinya
kalau anak sekarang bilangnya kena mental, Pak. Ya. Atau nyebutnya netizen. Netizen itu kadang kan nggak pikir-pikir dulu. Itu bagaimana nih Pak kalau tanggapan Bapak dalam kita berkomunikasi di dunia digital itu sendiri? Persoalan komunikasi adalah bagian dari literasi, persoalan digitalisasi juga bagian dari literasi. Nah, yang sebenarnya mendasar persoalannya, masalah yang ada itu bagaimana kita, katakanlah mungkin sebagai warga madrasah, kita memberikan asupan yang tepat, kita memberikan bekal yang tepat supaya ketika siswa, katakanlah mungkin ada santri, ada siswa masuk ke dunianya sendiri dalam keseharian, ada dunia maya di situ, ada dunia media sosial. Kita bisa berbincang di media sosial, kita bisa berbalas pesan di media sosial. Ini persoalannya bagaimana memang kemampuan literasi itu sendiri. Banyak persoalan, banyak kejadian, banyak masalah, bahkan sampai ke ranah hukum. Persoalan-persoalan bagaimana kemampuan, keterampilan berkomunikasi itu menjadi dasar seseorang masuk ke dunianya sendiri, masuk ke habitatnya, masuk ke komunitasnya. Ini memang kembalikan lagi kepada bagaimana madrasah menyikapi, mau tidak kira-kira mewadahi keterampilan-keterampilan dan kecakapan hidup yang seperti ini. Nah, kita kunci dengan kalimat bahwa literasi itu sebenarnya adalah kecakapan hidup, sama seperti life skill. Bagaimana kita ketika seorang siswa yang sudah terdidik di madrasahnya atau di sekolahnya, ketika masuk ke masyarakat, mereka punya kemampuan. Jadi antara dunia maya dan dunia nyata yang dihadapinya, mereka bisa mensinkronkan ini dan menyeimbangkan kemampuan mereka berkomunikasi dengan orang yang dikenal, berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal, bahkan orang yang jauh dari lokasinya sendiri. Ini bisa diseimbangkan. Jadi kalau menurut saya ini persoalannya adalah persoalan bagaimana mengembalikan ini ke madrasah atau sekolah supaya ini terwadahi. Persoalannya sekolah-sekolah dengan gerakan literasi sekolah, baik di madrasah maupun sekolah yang ada, itu seharusnya memang memberikan asupan, memberikan ruang. Sebagai contoh, Bu Ami, saat ini kalau misalnya setiap siswa, setiap santri, setiap anak sekolah, kita sebenarnya melihat mereka itu sebagai sosok, sebagai figur pribadi yang punya potensi di bidang berbagai hal. Contoh, ada siswa yang punya minat nulis puisi. Coba kalau nulis puisinya nanti di media sosial, di akun media sosialnya, itu mungkin ada orang yang mengerti dengan seni sastra, orang akan memuji. Tapi bagi orang yang tidak ngerti seni sastra, anak man dua padang panjang, nulis puisi yang romantis di akun media sosialnya, nanti akan dibully. Iya, kok anak madrasah nulis puisinya seromantis ini akan jadi masalah-masalah. Nah, kalau ruang dan wadah ini dibuat atau disediakan oleh sekolah, oleh madrasah itu sendiri, ini kan menjadi pengembangan diri, menjadikan alat untuk kemajuan bagi person-person siswa yang kita miliki. Demikian kira-kira. Oke, ternyata komunikasi digitalisasi sekarang ini ya Pak ya, itu kan berkaitan dengan literasi semuanya. Iya. Apakah siswa itu dia harus berkomunikasi dengan baik, bagaimana tata bahasa, bukan masalah tata bahasa yang baku bahasa Indonesia itu ya Pak ya, tapi bagaimana penyampaiannya itu. Dia memang kalau media sosial, kalau anak-anak sekarang Gen Z itu kayaknya mereka memang suka memposting itu komunikasinya kayak sembarangan gitu loh Pak gitu. Ada yang kadang membuat video, kadang dia itu seperti menyindir temannya, dan itu ketika temannya membalas atau memberitahukan dia itu tidak baik atau seperti apa, itu kadang malah yang membuat perkara itu jadi rumit Pak anaknya gitu loh. Ada yang anak ini mau dikasih tahu masalah komunikasi, ada yang tidak mau dikasih tahu nih Pak. Oke, ini menarik banget nih Pak, masalah digitalisasi apalagi media sosial kata Bapak tadi. Menariknya begini, menurut kami sebagai guru nih, anak-anak zaman sekarang itu kan memang dia tidak lepas dari yang namanya gawai atau gadget kalau kita sebut sekarang. Dia itu memang suka bermedia sosial, apalagi TikTok, apalagi itu Instagram, apalagi itu yang status-status yang lainnya, tempat-tempat yang lainnya. Nah, ini nih
boleh nggak Pak bagi tips dan triknya supaya kita sebagai guru memberitahukan atau cara berkomunikasinya nih kepada anak supaya memberitahukan ini loh cara yang bagusnya, ini loh caranya supaya tidak menyinggung atau tidak menimbulkan perkara yang lainnya gitu loh Pak. Ini sebenarnya adalah persoalan yang bukan hanya terjadi di sedikit tempat, tapi ini persoalan yang sudah menasional. Bagaimana siswa-siswa, bagaimana anak sekolah, murid-murid di sekolah kadang menggunakan media sosial, menggunakan gawai atau gadget yang tidak terpandu, tidak terbimbing. Nah, ini tugas sekolah, tugas madrasah, tugas guru-guru dalam menyikapi ini, dan ini bukan hanya sekedar bersikap, tapi mampu memberikan wadah yang tepat. Jadi persoalannya kembali ke wadah tadi. Kalau persoalan ini hanya dihandle oleh satu orang guru, ini dipastikan tingkat keberhasilannya 0, sekian persen. Tapi kalau memang sekolah atau madrasah itu mampu memberikan wadah, memberikan ruang, katakanlah mungkin ada wadah literasi. Contoh, setiap siswa yang mau bikin puisi ada wadahnya, ada blog khusus puisi dan ada blog khusus cerpen misalnya. Itu guru-guru juga bisa memberikan teladan. Kalau ternyata misalnya ada yang bikin puisi, nanti gurunya manggil di kelas, di mata pelajaran bahasa Indonesia, contoh bedah puisi yang sudah terbit di blog sekolah. Atas nama siswa A kita bedah puisinya. Oh, ternyata puisinya ini ada kalimat-kalimat, ada diksi di antara bait-bait dan lariknya, dan ini harusnya seperti ini. Jadi ada keilmuan di situ yang dibahas. Jadi bukan persoalan bagaimana seorang guru memberikan nasihat begitu saja, tapi bagaimana seorang guru betul-betul menggali potensi dan mengarahkan. Kadang-kadang kita sulit kalau hanya memberikan nasihat sebagai guru, tapi kita tidak memberikan teladan. Guru juga harus punya kemampuan dan keilmuan terkait literasi seiring dengan siswanya berkembang. Kadang-kadang perkembangan siswa kita ini lebih cepat daripada kita sebagai guru. Mereka bergaul sehari-hari, mereka berkembang luar biasa pesat, sementara kita guru masih disibukkan dengan modul ajar, kita disibukkan dengan tugas-tugas administrasi sekolah dan madrasah. Jadi seperti itu. Jadi memang harusnya ada wadah. Ada wadah. Kalau misalnya di Mandua Parangpanjang ada wadah, katakanlah Mandua Parangpanjang menyediakan blog sekolah khusus untuk pengembangan diri siswa di bidang literasi. Nah, nanti materi-materi yang ada itu per kelas, apakah per jenjang kelas 10, 11, 12, itu nanti bisa saja itu dilombakan secara internal dan yang lain-lain. Ini nanti akan berkembang bagaimana seorang guru mau bisa memberi masukan. Katakanlah mungkin kalau ini puisinya nanti diposting di media sosial. Media sosialnya itu juga otomatis akan terikat. Katakanlah mungkin terikat dengan tata kesopanan secara digital dan teknologi. Bagaimana dunia maya itu tidak mengubah pribadi kita yang di dunia nyata sebenarnya. Kita bukan dua pribadi, tapi kita satu manusia yang ada di dua dunia tadi, dunia nyata dan dunia maya. Dan membentuk karakter literasi ini yang penting di sekolah. Bagaimanapun karakter literasi ini tidak bisa dilepaskan hanya kepada guru bahasa Indonesia atau yang terkait dengan kebahasaan. Tapi ini adalah kebijakan madrasah. Kebijakan madrasah memberikan wadah dan bekerja sama mungkin dengan lembaga joint partner atau yang lain-lain. Sangat banyak kok sekarang yang mau bekerja sama dengan sekolah. Jadi kira-kira seperti itu, Bu Ami. Oke, ternyata menarik ya Pak, ada tipsnya kayaknya. Seperti Bapak bilang tadi, ini tidak hanya masalah guru bahasa saja, tapi ternyata seluruhnya itu harus mencakup. Kayak misalnya sekolahnya memberikan wadah dulu. Kayaknya ini menarik nih kalau kita di madrasah atau setiap sekolah itu memiliki blog pribadi, apakah itu nanti diisi dengan cerpen atau novel-novel atau tentang literasi yang lainnya, tips-tips jutukah atau apa seperti itu ya Pak ya. Mungkin semoga saja di setiap sekolah yang ada di Sumatera Barat khususnya, dan yang teristimewa nih kayaknya Mandua Parangpanjang harus memiliki blog nih, karena
ternyata anak-anak ini banyak yang bisa menulis puisi, Pak. Ya. Ada yang bisa menulis puisi, ada yang sudah menerbitkan beberapa buku novel, itu novel-novel pendek. Ada juga yang menulis esai, kemarin itu ada yang rekan kita menulis esai. Nah ini Pak, kalau menurut Bapak, kita sebagai guru nih, untuk makalah, untuk artikel, untuk esai itu gimana ya Pak? Maksudnya ada guru yang memang sudah tata bahasanya itu yang sudah bagus, ada yang pengen mulai nih Pak. Kalau yang pengen baru mulai banget tapi pengen banget ada niatan, itu gimana nih Pak? Menurut Bapak untuk memotivasinya? Motivasi kadang-kadang bisa lahir dari diri sendiri. Tapi ternyata motivasi yang lahir dari diri sendiri dalam bentuk sugesti itu tidak cukup. Dan itu selalu tidak cukup. Pengalaman saya sampai ke Indonesia Timur, tapi rata-rata sekolah, tidak ada madrasah yang kita dampingi. Persoalan potensi sudah terlihat, persoalan sugesti dan motivasi dari dalam itu sudah bagus. Tapi ternyata bagaimana sih memulai? Contoh, ada guru bahasa Indonesia yang suka nulis puisi dan menularkannya kepada siswa. Betul. Nah, tapi ada guru kimia, ada guru bidang sains dan yang lain-lain, itu juga tertarik nulis novel, contoh. Nah, kira-kira mewadahinya seperti apa? Nah, di sini sebenarnya banyak lembaga yang bisa dikerjasamakan oleh madrasah terkait dengan bagaimana menuangkan seluruh potensi itu dalam sebuah karya. Contoh, kalau kita di P3SD Melati melalui unit kerja Sekolah Indonesia Menulis namanya, kita lakukan workshop kepenulisan, dan workshop itu tidak hanya berkaitan dengan karya sastra, tidak hanya berkaitan dengan puisi dan cerpen dan novel, tapi kita lebih mengarahkan kalau untuk guru itu ke karya-karya buku yang berkaitan dengan keilmuan. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan dunia ilmiah. Contoh kalau misalnya Bu Ami ngajar seni. Iya. Kira-kira Bu Ami nanti mau nulis seputar persoalan seni itu seperti apa? Karena memang yang harus menulis itu adalah orang yang mengajar gitu. Bukan, contoh saya orangnya orang filsafat, tapi saya nanti nulis seni. Yang pertama, orang seni marah ke saya. Yang kedua, semua tulisan saya tentang seni dipastikan tidak matang. Iya. Jadi kalau misalnya ada guru bahasa Indonesia, nulislah tentang teori pembelajaran bahasa Indonesia. Guru seni nulis tentang karya seni, bagaimana melahirkan karya seni, dan bagaimana menjadi seniman yang bagus. Bagaimana menjadi seniman yang betul-betul bisa diterima oleh lingkungan. Nah, bagi siswa nanti juga seperti itu. Jadi nanti seperti beberapa sekolah yang ada di Padangpanjang dan Tanah Datar sekarang, kita lagi melakukan workshop pendampingan kepenulisan, dan di tahun ini insya Allah akan ada launching Kabupaten Literasi untuk Tanah Datar. Untuk Padangpanjang ada beberapa sekolah yang juga sedang kita bikinkan blog sekolah, khususnya blog yang akan digunakan oleh siswa dalam pengembangan dirinya. Kalau Mandua Kota Padangpanjang mau melakukan itu, kita pasti akan support. Oke, sepertinya itu sangat menarik Pak. Karena kalau dilihat wadah itu sendiri yang harus dipersiapkan. Kalau dari kita perbincangan tadi ngobrol-ngobrol, kita harus siapin wadah dulu nih sebelum kita mengisinya dengan penuh, sebelum kita mengisinya dengan seluruh hal yang ada potensi dari siswa, guru, dan masyarakat yang ada di Mandua Kota Padangpanjang. Oke Pak, gini, tadi kita berbincang masalah literasi, digitalisasi, dan bagaimana memotivasi itu sendiri. Kami juga pengen tahu nih, penasaran, dari mana asal mulanya dan awalnya Bapak itu terjun nih ke bidang literasi itu sendiri. Kita ulik nih sendiri nih. Kalau persoalan terjun ke dunia literasi sebenarnya ketika saya masih sekolah di salah satu sekolah khusus Mubalik. Pada waktu itu di keseharian waktu sekolah, kita dibina, kita didampingi oleh guru-guru yang memang punya kemampuan menulis.
punya kemampuan untuk menularkan kepenulisan itu kepada setiap santri. Nah, dari situ kebetulan untuk tamat di sekolah itu, di sekolah khusus Mubalik itu, kita harus bikin paper. Jadi papernya seperti skripsi lah. Jadi kita ada pembimbing 2 orang, setelah itu ada masa menulisnya, setelah itu diperiksa oleh pembimbing 1-2, setelah itu ada sejenis munakasah untuk menetapkan bahwa karya tulis ini yang bentuk paper ini sudah sah. Itu syarat untuk lulus. Tanpa itu di sekolah itu tidak bisa lulus. Nah, dari sana semuanya rata-rata terbiasa menulis, walaupun sampai sekarang tidak seluruhnya berkaitan dengan dunia kepenulisan profesinya. Tapi setelah itu saya tertarik secara pribadi. Saya mulai masuk ke dunia kepenulisan. Awal mulanya nulis esai, terus karena ada bakat katakanlah mungkin terkait dengan dunia puisi, saya mulai nulis puisi, saya mulai nulis novel. Yang akhir-akhirnya saya memang murni bergerak di bidang pengembangan literasi. Akhirnya sering nulis artikel-artikel ilmiah. Kita juga punya jurnal nasional dan internasional yang kita kelola. Dan akhirnya itu membawa saya betul-betul memang harus mendalami dunia literasi itu sendiri, baik dunia kepenulisan maupun dunia literasi digital dan teknologi. Hal itu sebenarnya memang menjadi passion saya dari dulu. Saya pengen jadi wartawan, dan akhirnya saya jadi wartawan. Saya pengen punya media sendiri, akhirnya saya punya media nasional. Dan sekarang juga sedang mengurus banyak media. Jadi kira-kira seperti itu, Bu Ami, dalam proses saya terjun ke dunia literasi itu sendiri. Oke, ternyata dari semua orang itu bisa, tapi terbiasa dulu. Bapak tuh terbiasa dari sekolahnya karena ada program harus bikin paper dulu, dan akhirnya sangat-sangat tertarik. Mungkin kalau dibilang mencintai ya Pak, karena orang itu kalau sudah mencintai sesuatu, apapun akan dilakukan, apapun akan memotivasi diri sendiri untuk mengejar hal itu. Ini sangat menarik nih, Bapak wartawan juga, punya media juga, menaungi seluruh beberapa media juga, novelis ternyata iya. Nih Pak, karena Ami ini sebenarnya secara pribadi, kalau dibilang Ami memang jarang baca novel. Nih pengen tahu nih, biar kalau besok ketemu, siapa tahu masih ketemu ya Pak ya novel Bapak. Novel pertama kali Bapak itu apa? Novel pertama tahun 2003, judulnya Nyanyian di Kaki Langit Serambi Mekah. Itu ceritanya tentang pergelutan seorang anak muda yang mulai masuk ke dunia literasi, mulai nulis novel, mulai nulis puisi, tapi ternyata keberterimaan orang itu sangat rendah. Karena rata-rata orang, kok nulis novel, kok nulis puisi. Ya, kebetulan karena saya juga orang pencak silat, ada ya orang pencak silat nulis puisi gitu. Jadi itu yang pertama. Setelah itu ada beberapa yang juga kerjasama dengan Pak Marde Putra, pemilik pimpinan Marawa Pro. Tahun 2015 pernah juga ada novel yang juga berbarengan dengan filmnya waktu itu, Senandung Cita Aisyah. Setelah itu ada puisi, ada novel lagi, Badai Rindu di Pelukan Badai. Setelah itu ada beberapa novel lagi yang kebetulan kerjasama antara kerajaan Maroko dan Indonesia. Judulnya Antara Rabat dan Jakarta. Itu novel budaya. Jadi saya menulis novel itu seluruhnya novel budaya. Tidak ada novel yang novel anak muda, yang percintaan murni, nggak ada. Tapi seluruhnya novel budaya. Karena ada yang kita angkat di situ nilai-nilai budaya lokal. Seperti itu. Berarti Bapak ini kayaknya nih, selain sebagai penulis yang memang dalam budaya, ternyata kultur-kultur yang itu tuh Bapak masukin dalam novel Bapak. Aduh, kayaknya butuh deh Bapak, saya
mencari novel-novel Bapak yang dari pertama tahun 2003. 2003. Kayaknya saya masih umur 7 tahun. Kamu masih Nah, umur Bapak 7 sudah tahun, menulis ya? novel nih. Saya umur 7 tahun, Bapak sudah menulis novel. Ya pantasan gak ketemu Bapak. Semoga saja ada novel-novel itu. Kalau zaman sekarang kan kita bahas digitalisasi. Semoga ada di ini yang versi digitalnya. Dan kata Bapak nih, temennya rekannya siapa Pak? Bapak Marde Putra. Pak Marde, Marawa Pro yang suka nyiptain film-film juga dalam kultur atau budaya ya Pak ya sekitar. Semoga Bapak Mardi Putra ya kita mohonkan itu membuat novel yang film yang terinspirasi dari novelnya Bapak Nova Indra. Oke ya Pak ya. Amin. Sama bareng nih kayak ini seru nih. Kayaknya seru. Pemainnya siapa, artisnya pokoknya yang sangat-sangat di luar biasa lah ya. Pak Mardi Putra itu kita yakinkan dia karena beliau itu kadang orangnya sangat rendah hati Pak ya. Saya tahu orangnya sangat rendah hati dan saya ragu nih, kita harus memotivasi dia nih Kak. Pokoknya Pak Mardi Putra harus bikin nih film dari novelnya Bapak Nova Indra. Harus saya ditunggu ya Pak ya. Oke Bapak, berbicara literasi lagi nih Pak. Kita sudah membahas Bapak dari mana kecintaannya tentang literasi, Bapak bagaimana bisa memotivasi, dan ini juga kita tadi Bapak menyebutkan menaungi beberapa media, Bapak wartawan nih. Ini mohon maaf nih Pak, Ami sebenarnya memang orangnya kepoan. Kan ada nih beberapa kasus tentang wartawan yang kurang tepat atau wartawan yang kita sebutkan freelance, yang sebutkan wartawan yang memang dia berdiri sendiri, dia mengaku wartawan tapi dia tidak tahu bagaimana dia harus bersikap sebagai wartawan, karena kadang kan ada beberapa kasus di daerah itu yang memang wartawan itu berseteru dengan beberapa oknum. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Kalau yang namanya wartawan dipastikan tidak akan berseteru dengan siapapun. Karena profesi wartawan itu profesi yang terlalu mulia untuk dikotori oleh karakter-karakter yang sangat buruk. Jadi kalau yang namanya wartawan dipastikan kerjanya sehari-hari melakukan reportase, melakukan pelaporan berita yang memang dipandu oleh kode etik. Kode etik wartawan yang memang seluruhnya menggunakan itu. Jadi kalau misalnya ada katakanlah mungkin person-person yang mengakunya wartawan dari media anu, itu mungkin orang-orang yang hanya menggunakan momen, menggunakan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Ini mencatut profesi. Jadi kalau saya tegaskan bahwa kalau yang namanya pemilik profesi wartawan dipastikan kerjanya benar. Kalau kerjanya nggak benar, itu pasti oknum yang hanya memanfaatkan situasi. Betul. Jadi seperti itu. Oke, betul ya Pak. Ini karena Ami juga pernah nih menemukan kasus waktu itu di salah satu event. Eventnya itu cukup besar karena kita itu tentang suatu festival tari. Itu festival tari, dan itu kami sudah panitianya sudah mengelis berapa wartawan media sosial yang harus ikut, dan itu sudah ada list namanya dan mereka harus menyerahkan undangan. Dan ada beberapa yang mengaku person itu, kata Bapak ya, person itu yang memarahi beberapa panitia itu yang kami lihat gitu kan. Oh, saya dari ini loh, saya wartawan yang akan meliput media ini, tapi panitia sudah menjelaskan, oh Bapak maaf karena Bapak itu tidak ada rilis, makanya tidak bisa masuk, karena sudah dijelaskan oleh panitia, tapi dia menyalahkan panitia, malah me-up berita, dan itu kami kasihan juga dengan panitianya Pak, gitulah. Nah gini Pak, karena kita sudah membahas ini ya Pak ya, mungkin Bapak bisa nih memberikan satu nasihat penting nih bagi rekan-rekan wartawan yang memang sudah paham dengan kode etiknya, atau wartawan-wartawan yang boleh dikata dia mencatut dirinya wartawan dari media A, B, C, tapi malah merusak nama wartawan yang sudah tahu dan sudah paham itu. Oke Pak. Sebenarnya bukan nasihat ya. Karena selagi ada
orang-orang yang berprofesi sebagai wartawan dipastikan perilakunya benar sebagai wartawan. Yang jadi masalah itu kan persoalannya ada orang-orang yang mencatut profesi ini betul, dengan tujuan tertentu. Apakah tujuannya finansial, apakah tujuan yang lain-lain. Ini sebenarnya kembalinya ke dunia wartawan itu sendiri, karena di dunia wartawan itu banyak profesi, banyak organisasi profesi. Ada organisasi profesinya kalau di wartawan TV, televisi, ada Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Kalau di media-media cetak, media online, itu ada Persatuan Wartawan Indonesia, ada banyak organisasi profesi wartawan. Nah, organisasi ini akan mengatur. Dan aturan-aturan itu dipastikan akan membuat perilaku wartawan yang sebenarnya itu akan selalu baik, akan selalu sesuai dengan kaidah etika profesi. Jadi kode etik profesi itu yang mengikat para wartawan. Nah, sebenarnya kita juga ingin siswa-siswa juga mulai diberikan masukan-masukan terkait dengan dunia jurnalistik ini. Karena ini berkaitan juga dengan kemampuan menginformasikan. Contoh, saya kebetulan tadi pagi saya kebetulan diskusi dengan Pak Marde terkait dengan prestasi yang ada di Mandua Perang Panjang. Ada 33 siswa yang lolos dan dapat beasiswa di Maroko dan Mesir, Kairo. Saya tanya ada beritanya nggak? Sudah beritanya sudah berapa kali? Ternyata baru 1 kali. Dan tadi kita beritakan juga. Dan sebenarnya kalau ada blog siswa, blog sekolah kan punya website. Sebenarnya ini bisa diisi oleh siswa yang betul-betul kita latih untuk dunia jurnalistik. Siapa tahu karena dunia jurnalistik ini juga adalah profesi. Sehebat apapun nanti, siapapun nanti siswa Kota Baru itu jadi apapun mereka juga mampu menginformasikan segala sesuatunya ke masyarakat, termasuk prestasi-prestasi sekolahnya. Demikian kira-kira jawaban saya terkait dengan dunia jurnalistik, dunia kewartawanan yang Bu Ami tanyakan. Oke, Pak, gimana nih kalau Bapak ngasih tips dan trik buat anak-anak yang pengen jurnalistik atau terjun nih? Karena kan anak-anak ini kalau di bagian Sumatera Barat nih khususnya, ataupun yang di Mandua Kota Perang Panjang, mereka itu benar-benar pengen sebenarnya, tapi bingung mau memulai dari mana atau mau bergabung kemana, itu mereka masih bingung nih, Pak. Oke, kembali lagi ke madrasahnya sendiri. Ini kan potensi bagaimana di setiap sekolah itu, karena ini berkaitan juga dengan literasi. Banyak kok sekolah-sekolah madrasah yang menyediakan ekskul jurnalistik. Di situ kita bikinkan kurikulumnya, kita ajarkan secara berkala di luar sekolah. Katakanlah mungkin di jam tertentu yang disediakan oleh madrasah dan sekolah. Di situ kita bimbing bagaimana mereka mampu melakukan reportase, punya kemampuan jurnalistik yang cukup bagus. Karena siapa tahu nanti mereka berprofesi apapun, mereka juga bisa menulis berita. Dan sebagai wadahnya, kita punya wadah, kita bisa magangkan siswa-siswa kita di media-media yang kita sediakan. Jadi kalau di media kami yang ada itu juga ada siswa magang khusus untuk jurnalistik. Demikian Bu Ami. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini nih Ami juga minta kesimpulan dari seluruhnya memotivasi digitalisasi melalui literasi ini. Bagaimana, silakan Bapak? Memotivasi. Persoalan literasi, apalagi gerakan literasi sekolah, tergantung bagaimana sekolah menyediakan wadah. Potensi yang ada di siswa itu sebenarnya sangat banyak. Cuma bagaimana sekolah atau madrasah mau memberikan wadah ini, memberikan ruang ini, apakah dalam bentuk ekskulnya nanti diwadahi. Kalau urusan menulis ada blog sekolah yang khusus siswa, yang ditangani oleh siswa, atau khusus untuk guru yang ditangani oleh guru. Nah, pengembangan ini tentunya dilakukan dengan lembaga-lembaga yang bisa jadi joint partner, lembaga kerjasama. Jadi ini tidak akan pernah berhasil kalau hanya sekedar pembicaraan, sekedar diskusi, tapi kita perlu mewadahi ini dengan wadah yang tepat, dan itu tergantung dengan kebijakan dan program madrasah.
Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Nova Indra, ngobrol-ngobrol kita yang sangat hangat ini. Memang sangat-sangat luar biasa tentang memotivasi digitalisasi melalui literasi. Kayak mungkin waktu kita ini kayaknya kurang panjang, butuh part-part selanjutnya ya Pak ya. Dan ini adalah hutang yang harus ditagih kepada Pak Marde, bahwa harus membuat part selanjutnya. Karena satu part ini nggak cukup ya Pak ya, karena ternyata digitalisasi melalui literasi ini sangat banyak. Dan semoga kita benar-benar bisa memotivasi siswa, guru, dan seluruh masyarakat yang khususnya ada di MAN 2 Kota Padang Panjang bisa membangun literasi itu sendiri, bisa terjun langsung ke literasi dan bisa mewadahi dari literasi itu sendiri. Oke, itu kayak cerita yang sangat singkat, padat, dan mungkin harus ada part selanjutnya dari Bapak Nova Indra dan juga saya Amitri Sayuti. Dan kayaknya perpisahan ini membuat saya sedih Pak. Ya, karena orangnya saya kalau kepo itu harus disegerakan. Kalau pengen tahu sesuatu harus disegerakan. Jadi semoga saja kita bertemu di lain waktu, di lain kesempatan, dan ada part-part selanjutnya melalui digitalisasi literasi ini. Dan terima kasih Pak Nova Indra sudah hadir di Syiar Madrasah dari MAN 2 Kota Padang Panjang. Semoga Bapak selalu menginspirasi bagi semuanya. Amin. Dan semoga Bapak nanti di Malang itu tidak melupakan MAN 2 Kota Padang Panjang nih, yang memang kita pengen juga siswanya itu diwadahi ya Pak ya. Oke, mungkin Bapak ini bisa nih diundang sebagai tamu di workshopnya literasi nanti. Amin ya Pak ya. Amin. Oke, sekian terima kasih kepada Pak Nova Indra sebagai narasumber kita yang sudah bisa berbagi dengan kita masalah literasi ini. Dan saya sebagai pembawa acara pada kesempatan kali ini, Amitri Sayuti, mohon undur diri tetap di Syiar Madrasah dalam MAN 2 Kota Padang Panjang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.